Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait tentang Big Data dan IoT. Big Data untuk menjawab tantangan dari industri 4.0. Sebelum itu kita akan mengetahui apa itu revolusi industri 4.0. Menurut Kohler atau Weiss, Industri 4.0 adalah suatu pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan menjadikan proses sinkronisasi secara real time dan penyelesaian produk. Dan apa itu tujuan dari Industri 4.0? Satu, untuk mempersingkat waktu ke pasar, yaitu untuk memperpendek siklus inovasi, produk yang lebih bagus dan lebih kompleks, dan volume data yang besar. Kedua, meningkatkan fleksibilitas, yaitu kita dapat memproduksi massal secara individu, mampu menghadapi pasar yang tidak stabil, dan produktivitas yang tinggi. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Kita dapat menghemat energi dan sumber daya sebagai penting dalam kompetisi pasar. Selanjutnya, revolusi industri dari masa ke masa. Untuk sekitar tahun 18-an, yaitu industri 1.0, memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Dan selanjutnya di tahun 19-an, industri 2.0 memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Dan di situ mesin-mesin mulai menggunakan listrik dan banyak menggunakan listrik. Selanjutnya industri 3.0 pada sekitar tahun 1970-an. Itu penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom, seperti mulai banyaknya mesin-mesin robotik dan semacamnya. Dan terakhir atau saat ini adalah industri 4.0 berdasarkan cyber, physical, dan system atau CPS. Apa itu CPS? Cyber Physical System. Cyber Physical System adalah merupakan sebuah sistem kolaborasi antara elemen-elemen komputasi yang mengendalikan entitas fisik. CPS adalah sebuah sistem fisik yang operasinya dimonitor, dikoordinasikan, dikontrol, diintegrasi oleh inti komputasi dan menggabungkan komputasi dan komunikasi yang baik. Ada 6 prinsip industri 4.0. 1. Interoperability, yaitu adalah kemampuan cyber physical system manusia smart factory terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau IoT dan Internet of Service. Yang kedua, virtualisasi, yaitu yang berbentuknya fisik yang menjadi virtual. Yang ketiga, real time capability, adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan memberikan rekomendasi dengan segera. Selanjutnya, modularity adalah adaptasi yang fleksibel dari smart factory jika adanya kebutuhan yang harus mengubah sistem secara modular. Selanjutnya, decentralization adalah kemampuan cyber physical system di dalam smart factory untuk memuat keputusan sendiri. Selanjutnya, terakhir, service orientation adalah menawarkan layanan CPS manusia dan smart factory melalui IoT. Apa itu Big Data? Big Data adalah data yang skala keragaman dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analisis untuk serta mengekstrak nilai dan pengetahuan yang tersembunyi. Contoh Big Data untuk saat ini, contoh simpelnya seperti aplikasi,
Spotify. Di situ ketika kita login menggunakan Facebook dan setelah kita login, di itu kita langsung disuguhkan dengan lagu-lagu yang cocok menurut kita, dan itu dikumpulkan langsung oleh Spotify. Dan data lagu-lagu itu dari mana? Nah, itu kita dapat Spotify itu kita diambil dari Facebook, data-data Facebook seperti status kita, komen-komen kita, atau dan lain-lain yang dapat dari Facebook, dan dikelola untuk dipilihkan lagu-lagu yang sesuai dengan kita. Contohnya ketika kita sering galau-galauan atau gimana, melo-melo, nanti yang muncul di Spotify adalah seperti lagu-lagu tersebut. Dan itu adalah contoh singkat data. Selanjutnya, meningkatnya volume data sebesar 44 kali. Di sini big data meningkat sebesar 44 kali dari 2009 sampai ke 2020, dari 0,8 zettabyte menjadi 35 zettabyte. Dan aplikasi-aplikasi penyumbang data yang sangat besar seperti Twitter, Facebook, Google, dan lain-lain. Selanjutnya, ragam-ragam data atau variety. 1. Relation data. Kedua, text data atau web. Ketiga, semi-structured data. Keempat, graph data. Kelima, streaming data. Ketujuh, big public data. Selanjutnya, real time atau fast data. Kemajuan inovasi tidak lagi terhalang oleh kemampuan untuk mengumpulkan data, namun inovasi ditemukan dengan kemampuan untuk mengelola, menganalisis, merangkum, dan memvisualisasikan dan menemukan pengetahuan dari data yang bukan secara tepat waktu dengan cara yang scalable. Terus, faktor-faktor pendorong big data lebih berkembang. Dari faktor predictive analytics, yaitu ada beberapa, contohnya optimization and predictive analytics. Kedua, complex statistical analysis, dan all types of data and many sources. Keempat, very large data. Kelima, more and of a real time. Dua, business intelligence. And hook, query and reporting, data mining, teknik, structured data, typical short, small, mid size, dan dataset. Itu adalah faktor-faktor pendorong dari big data untuk lebih berkembang. Mengapa big data begitu penting? Yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan pendapatan. Bagaimana big data bekerja? Yaitu optimize final conversion, behavioral analytics seperti kebiasaan untuk menganalitik, prediktif atau prediksi, market basket analysis atau pricing optimizing, predict security threat, dan fraud detection. Hal yang harus disiapkan untuk membangun sistem big data analytic. 1. Arsitektur. 2. Hardware. Ketiga, fungsi seperti data loading, data parsing, data analitik, dan data filtration. Keempat, proses, yaitu define, develop, test, deploy, analysis. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah konsep di mana sebuah objek physical device punya kemampuan untuk transfer data digital melalui jaringan internet. Macam-macam IoT. IoT arsitektur. 1. Thing atau device. Merupakan sebuah objek fisik yang biasanya dilengkapi sensor yang menangkap data dari lingkungan fisik, serta ada juga
aktuator yang akan melakukan aksi tertentu berdasarkan data fisik. Kedua, Cloud Gateway, kompresi data, lapisan keamanan, serta pemindahan data secara tepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi serta protokol yang tepat. Contoh teknologi transmisinya adalah Wi-Fi, Narrowband, jaringan, GSM, dan lain-lain. Ketiga, streaming data proses, memastikan transisi dari input data ke data lake berjalan dengan baik. Contoh Kafka, Flume, dan lain-lain. Keempat, data lake, penampungan raw data dari berbagai device untuk selanjutnya diolah dalam big data warehouse. Data bisa disimpan dalam bentuk unstructured atau semi-structured. Contoh Flink, Spring, Streaming, Apache, Storm, DFS, Spread, Base, dan lain-lain. Kelima, big data warehouse. Big data yang berasal dari data lake diubah serta disiapkan dalam bentuk yang lebih struktur serta hanya diambil yang akan berguna untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, data analitik, mencari insight di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, melanjutkan pola serta korelasi antara data dan analisis lainnya. Ketujuh, machine learning, membuat model pembelajaran mesin dengan algoritma artificial intelligence atau IA berdasarkan data yang diberikan. Model ini berpeluang untuk mengotomatisasi beberapa hal dalam IoT. Control application, yaitu mengirimkan akses secara otomatis ke aktuator berdasarkan data ataupun model yang telah dihasilkan. Contoh menyalakan lampu, menyiram otomatis, mematikan mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, user application, antarmuka untuk pengguna. Dapat beberapa mobile application atau web application. Aplikasi ini bisa digunakan untuk memonitor kontrol serta konfigurasi behavior dan device IoT. Selanjutnya, device management. Ada dua, yaitu device identification dan configuration and control. Ada 4. Yang ketiga, monitoring and diagnosis, dan terakhir software update and maintenance. User management, ada 3 user management, yaitu 1. User identification, user privilege, user log and recording, dan terakhir security monitoring. Security monitoring ada 4, yaitu network security, outlier analysis, policy rules, dan log analysis. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.